Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Teman-teman listener semuanya, alhamdulillah kita kembali lagi di 101 Talk Show. Masih ditemani oleh abang saya, Bang Steny Agustaf. Apa kabar Mas Steny? Sehat, dan tentu masih dengan guru kita semua, Ustadz Muhammad Tutu Dikri Hafizahullah Ta'ala. Apa kabarnya Ustadz? Gimana Ustadz? Alhamdulillah, baik Ustadz. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas kesempatannya di studio kembali bersama kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat Mas Steny. Dan mudah-mudahan Allah berkahi majelis kita pada kesempatan kali ini. Oke, Mas Steny, apa kabarnya dunia, Mas Steny? Tetap asik. Itu jawaban standar. Tapi tentunya kita masih berjuang menghadapi ujian dari Allah bernama COVID-19. Benar. Dan juga ada satu kabar mengejutkan nih, Zak. Mungkin mengejutkan buat Rozak, buat Steny juga. Kenapa, bahwa Steny? Elon Musk itu sekarang merangsek langsung menjadi orang pertama terkaya, orang peringkat 1 terkaya di dunia. Wow, Masya Allah. Dengan mobil listriknya itu saat bernama Tesla itu. Tesla ya? Punya nggak di garasinya ada? Anu kalau mau beli kayak gitu cek dulu Mas Steny. Ini chargerannya tipe B apa tipe C tuh? Kayak mau beli handphone ya Ustaz. Ini cukup mengejutkan Ustaz di kalangan bisnis. Jadi tiba-tiba dia masuk jadi posisi pertama dari kekayaan 12,5 miliar menjadi 189,7 miliar mengalahkan Jeff Bezos yang selama ini ada di peringkat 1. Oke. Jadi selebihnya ada Jeff Bezos, ada Bill Gates, ada Bernard Arnold dengan Louis Vuitton-nya, dan terakhir ada di peringkat 5 ada Warren Buffett. Oke. Nah, mudah-mudahan nama Abdul Razak suatu saat akan ada di sini insya Allah. Insya Allah, amin Mas Steny. Walaupun nggak boleh berambisi banget ya. Nggak bisa. Tapi Mas Steny dari apa yang Mas Steny sampaikan tadi, kadang-kadang tuh Anda suka berpikir ya Mas Steny. Mungkin sebagian kita juga suka berpikir orang-orang kayak begini nih memang nasibnya udah bagus kali Mas Steny ya. Tapi mohon izin, menurut Anda bukan hanya nasib sih. Ada banyak hal yang dilakukan mereka yang mungkin kita nggak tahu. Contohnya perjuangannya mereka, mungkin kurang tidurnya mereka, mungkin menghadapi segala totalitasnya mereka. Gimana pendapat Ustaz? Mungkin nggak Ustaz? Bagaimana pendapat Ustaz tentang hal ini Ustaz? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa nusalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Tentu saja yang pertama kita harus dudukan sesuatu pada porsinya, Zak. Iya, Ustaz. Sesukses apapun orang dengan dunia mereka, dunia tetap dunia. Itu harus clear dulu. Iya. Oke, iya Ustaz. Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udha ma saqat kafiran syurbata ma. Apabila dunia itu di sisi Allah senilai dengan salah satu sayap nyamuk, Mas Steny, maka orang yang kufur itu tidak akan Allah berikan minum walaupun seteguk air. Artinya ketika yang beriman dan yang kufur itu sama-sama bisa menguasai dunia, bisa sukses, itu berarti nggak ada artinya. Gitu. Itu berarti nggak ada, artinya. Misalnya ada daun-daunan yang berguguran, atau ada pohon di depan rumahnya Rozak dan semua boleh ngambil itu Pak. Bisa mentik daun di pohon yang ada di depan rumahnya Rozak. Itu berarti pohon itu nggak ada artinya bagi Rozak. Karena semua boleh ngambil. Gitu kan, semua boleh ngambil. Beda kalau Rozak punya sandal jepit di depan pintu rumahnya, terus ketika ada yang ngambil, Rozak teriakin maling, berarti sandal jepit itu berharga. Gitu kan. Jadi ketika semua orang bisa sukses, mau dia beriman, mau dia kufur, mau dia nggak percaya sama Allah, semua bisa menguasai dunia, maka itu berarti nggak ada artinya. Nah, kita harus dudukan dulu, kita bicara konsep atau kita bicara ambisi untuk mendapatkan dunia dengan menjadikan mereka sebagai inspirasi kita. Jadi jangan sampai ke arah sana, karena kalau arahnya ketika kita melihat data-data Elon Musk atau mengalahkan Jeff Bezos dan lain sebagainya hanya untuk membuat kita jadi ambisi terhadap dunia, itu parah. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, laukanatid dunya hammah farraqallahu syamlah. Apabila dunia itu menjadi ambisi seseorang, Allah akan cerai beraikan urusannya. Allah akan buat urusan kita berantakan. Pokoknya ada aja, enggak benang kusut tuh. Wa ja'alal faqra baina ainaihi. Lalu kemiskinan dibuat di depan pelupuk mata seseorang. Jadi dia paranoid. Dia takut miskin gitu. Dan walam ta'ti duna illa ma kutibalah, dan yang datang ke dia juga hanya sebatas yang ditakdirkan Allah aja gitu loh. Tapi kalau maksudnya
apa pola kesuksesan, baru mari kita bicara gitu. Betul. Karena semua tuh udah ada polanya. Oke. Iya. Allah berfirman dalam surat Al-Fatah ayat 23, sunnatullahi allati qad khalat min qabl. Ini adalah sunnatullah, pola yang Allah terapkan dan diterapkan dari zaman dahulu. Oke. Pola kehidupan. Iya. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, dan Anda tidak akan melihat pola Allah itu berubah. Gitu loh, pola Allah itu berubah. Ya. Jadi keberhasilan baik di dunia maupun di akhirat itu ada polanya. Dan gak akan berubah sama sekali. Oke. Polanya tuh sama. Tinggal kotaknya aja beda gitu loh. Variannya aja beda, tapi polanya, benang merahnya sama. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, man kana yuridu dunya fa'alaihi bil ilm wa man kana yuridul akhirah fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang ingin dunia, dia harus tahu ilmunya. Dan barang siapa yang ingin akhirat, dia pun juga harus tahu ilmunya. Jadi semua itu ada ilmu, ada polanya juga gitu loh. Itu sih. Jadi menjadi kaya pertama jangan jadikan itu sebagai tujuan, Ambisi. tapi kita bisa ambil polanya mereka dalam melakukan itu Ya, saja. dunia tetap dijadikan sarana Sarana. sebagai jalan menuju akhirat. Oh, masya Allah. Bahkan fid dunya ka'annaka gharib aw abir sabil. Jadilah Anda di dunia seperti orang asing atau orang yang sedang traveling, sedang perjalanan gitu loh. Baik. Anda tertarik dari pola-pola ini, Ustaz? Orang-orang ini, artinya apakah pola-pola yang tadi disebutkan orang-orang tadi memiliki kesamaan menurut sunnatullah, cara mereka menjemputnya atau meraih keberhasilan karena kerja keras, karena semangat, karena motivasi, karena kurang tidur, karena atau ada persamaan itu, Ustaz, antara orang-orang ini dengan orang-orang besar yang lainnya? Ya, di antara persamaannya kan kesuksesan berkaitan dengan totalitas ya. Ya. Oke. Ketika kita total, maka Allah akan menghargai perjuangan kita tersebut. Jadi mau main di kotak apapun, orang-orang sukses adalah orang-orang yang totalitas di bidangnya. Artinya mereka punya benang merah yang bernama totalitas. Dan itu terlepas kita tahu apa nggak tahu. Dan seringkali karena kita nggak tahu behind the scene-nya, kita anggap dia tuh enak, nyaman, nggak susah, nggak kayak gua. Padahal kalau dia ngeliat betapa jungkir baliknya orang-orang tersebut sebelum sukses, sebelum berhasil, sebelum tampil seperti sekarang, dia akan mengerti gitu loh. Cek, mungkin ini juga ada datanya nih, izin kalau saya mau nyampaikan sedikit, Zak, ya. Gimana, Mas? Termasuk si Bob Iger ini, Executive Chairman of Disney ini, katanya bangun pagi setiap hari jam 4.30, Zak. Dia memanfaatkan waktu mayoritas itu untuk ya dengan baca koran, membaca email, baca sih itu. Oke. Bill Gates juga itu, dia selalu meluangkan waktu belajar dan latihan ya 1 jam setiap hari, dan katanya nih 50 buku dia lumat dalam setahun baca. Berarti kata kuncinya baca. Kita juga baca sih Mas Denny kalau buku tabungan tapi lihat saldo turun, nggak gerak, turun nggak gerak. Dan selalu sedih di situ ya. Tahu aja Mas Denny ada jadi malu. Oke, gimana terus? Warren Buffett juga gitu, Ustaz. Dia Oke. punya kelebihan, dia suka membaca katanya. Dia ngabisin 5 sampai 6 jam sehari untuk baca koran, ditambah dia membaca 500 lembaran laporan perusahaan-perusahaan karena dia bergerak di bidang finansial gitu ya. Dia mesti baca prospektus perusahaan, dan dia di masa awal karirnya di bidang investasi dia membaca 600 sampai 1000 lembar catatan laporan perusahaan. Jadi intinya dia membaca. Apakah ini salah satu modal dari pola pikir orang berhasil, Ustaz? Suka membaca itu kali ya? Iya Mas Denny. Salah satunya seperti itu, Ustaz. Nggak heran Mas Tani. Iya. Nggak heran. Oh nggak heran Ustaz. Karena itu salah satu pola ya. Dan ulama kita punya sejarah yang lebih kinclong lagi gitu daripada data yang tadi disebutkan. Artinya kalau Pak Bob itu bangun jam 4:30, Iya. Imam Ahmad itu sebelum subuh beliau sudah ready untuk berangkat belajar. Itu sebelum subuh itu udah siap. Sampai dicegah sama ibunya. Kata ibunya, "Nak, janganlah kau berangkat sampai adzan subuh, nak," gitulah. Jadi ini belum adzan subuh, jangan berangkat dulu. Jadi dia udah siap gitu loh. Jadi bukan bangun, dia udah ready, udah siap. Dan kalau ibunya nggak cegah, dia akan berangkat sebelum subuh. Beliau rahimahullah taala. Maka tidak heran dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, beliau bisa menjadi seorang imam, satu dari 4 imam mazhab
yaitu madhab Hanabilah. Jadi sebelum subuh sudah siap. Dan itu kultur banyak para ulama. Al-Imam Ibnu Mubarak dan Al-Imam Ali bin Hasan bin Syaqiq itu kalau belajar itu dari pada isya sampai subuh, nggak tidur. Dari pada isya sampai subuh. Beda ya, Masya Allah. Jadi memang mereka totalitas dalam belajar. Kalau misalnya Pak Bill Gates itu tadi disebutkan oleh Mas Teni, beliau setiap hari harus belajar 1 jam ya. Iya. 1 jam. Imam Nawawi 1 hari 12 pelajaran. Imam Nawawi dalam 1 hari 12 pelajaran. Wow. Oke. Jadi 12 pelajaran tuh belum 12. aktivitas yang lain. Iya. Al Imam Nawawi rahimahullahu taala. Jadi makanya nama beliau harum dan karya beliau sampai hari ini. Gitu loh. Karya beliau kita nikmati sampai hari ini. Sebut saya Riyadhus Shalihin, sebut saya Arba'in Nawawiyah, sebut saya Al-Adhkar, sebut saya Al-Minhaj atau Rawdatul Talibin dan Ilmu Fikih dan lain sebagainya. Ya wajar karena beliau 12 pelajaran dalam sehari. Dan bahkan waktu kecilnya Imam Nawawi itu ketika diajak main, beliau tuh ngumpet gitu loh. Artinya beliau nggak mau. Anak waktu kecil nggak mau main. Nggak mau main. Jadi harus dipaksa. Ya Allah. Dan ketika dipaksa main, beliau main sambil nangis dan sambil murojaah Quran. Karena juga waktu kecil diajak sih, Ustaz. Waktu diajak main ngumpet. Emang main petak umpet. Masya Allah ya, Ustaz, bisa begitu ya. Nah itu tadi kata kunci totalitas. Apapun tujuan kita, tunjukkan prosesnya dengan totalitas tadi. Iya. Oke. Membaca totalitas, belajar totalitas, bangun subuh totalitas. Jangan 5 menit sebelum azan baru bangun. Itu sebelumnya sih memang. Ini buat reminder buat Anda juga. Oke. Masya Allah. Masya Allah. Misalnya Warren Buffett tadi, beliau baca 600 sampai 1000 lembar. Catatan laporan perusahaan. Iya. Itu nggak aneh di dunia para ulama. Al-Imam Al-Muzani, Imam Muzani itu sekelas info salah satu murid terbaik Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau punya kitab fikih namanya Mukhtasar. Itu baca buku Imam Syafi'i Ar-Risalah itu 500 kali. Bukan 500 lembar ya. Kalau 600 sampai 1000 lembar ya wajar. Ini 500 kali pengulang. Tamat ulang lagi. Buku Tamat yang sama, ulang kan? lagi. Buku yang sama. Dan itu biasa di dunia ilmu. Abu Bakar bin Atiyah, Abu Bakar bin Atiyah salah satu ulama besar pada tempo dulu, itu mengulang Sahih Bukhari. Tahu Sahih Bukhari nggak sih, Sa? Tahu, Ustaz. Ustaz pernah Nah, ini tebel ujian. apa? Nah, Tebel ini kan Imam Bukhari. Sahih Bukhari Iya. kan tebel banget gitu. Betul. Itu beliau hatamkan dan beliau ulang 700 kali. 700 kali, selesai diulang lagi, selesai diulang lagi. Gimana ilmunya nggak ngelotok? Jadi wajar ilmu mereka di dalam kepala. Kalau kita ilmunya di luar kepala. alias lupa. Semua di luar. Atau mau masuk nggak bisa, Ustaz. Keluar aja gitu. Itu mereka bayangin 700 kali. Masya Allah. Buku ini ya Sahih Bukhari kan salah satu cetakannya ya setebel inilah. Iya, iya. 700 kali ulang-ulang. Oke. Itu baru satu buku. Kita belum bicara buku yang lain. Masya Allah. Jadi makanya para ulama mengatakan man jadda wajad, barang saya bersungguh-sungguh, insya Allah dia akan mendapatkan Iya. cita-citanya. Masya Allah. Baik. Di antaranya juga Al-Imam Ibnu Mufli dalam Al-Adab, beliau menyatakan ar-rahalatu naru bir-raha. Kenyamanan itu tidak didapatkan dengan kenyamanan. Jadi kenyamanan itu tidak didapatkan dengan kenyamanan. Okay. Istirahat tidak didapatkan dengan istirahat. Gitu. Jadi oke. kalau Anda ingin nyaman, Anda harus kerja keras. Ya Allah. An-ni'mah biqadri niqmah. Kenikmatan itu tergantung rasa sakit yang Anda rasakan ketika Anda berjuang. Masya Allah dalam konteks syari ya. Jadi banyak sekali nasihat para ulama dalam masalah ini. Banyak sekali. Makanya kan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 69, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Barang siapa yang bersungguh-sungguh di atas atau barang siapa yang bersungguh-sungguh di dalam jalan kami, maka mereka lah yang kami pasti akan kasih petunjuk, pasti kasih hidayah. Jadi para ulama mengatakan orang yang Allah kasih hidayah adalah orang yang totalitas dan bersungguh-sungguh fight di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Wow. Itu terdengar di kepala kita seperti tidak mungkin ya Ustaz, tanpa pertolongan Allah ya. Orang membaca 500 kali buku yang sama. Masya Mission Allah. impossible ya, Mas Dani ya. Tapi mungkin setelah terdengar di pemahaman kami. Tapi dengan pertolongan Allah mungkin saja seorang bisa. Sangat mungkin. Oke. Keberkahan waktu Mas Dani. Ya. Ini kita ini bukan nggak punya waktu. Waktu kita nggak berkah. Aduh, ya Waktu Allah. kita nggak berkah. Makanya nggak selesai-selesai.
Langsung nunduk kita nih Ustaz. Anda duluan ya Ustaz. Nah, Oke. pasti banyak sekali karakter-karakter, sifat-sifat dari orang-orang besar ini, termasuk para imam-imam ini yang mungkin bisa kita korek lebih dalam lagi nih Ustaz. Benar Mas Denny. Dan kita coba refleksikan dalam diri kita. Kita nih gimana sih sampai seberapa jauh nih perjuangan dan totalitas kita nih dalam menjemput hidayah dan sebagainya gitu No ya. pain no gain ya. Ternyata No itu pain, no konsep Islam Mas Denny. Iya ya. Masya Allah. Ustadz, Mas Denny berbicara tentang totalitas tadi Mas Denny. Kita bagaimana kita maksimal dalam ikhtiar kita. Gak sedikit juga di luar sana dari saudara-saudara kita ya. Mungkin maksimal Ustadz dalam beribadah. Maksimal dalam usahanya semua ya. Itu tapi endingnya malah mendapatkan antitesis dari usahanya itu Ustadz. Maka Atau belum berhasil gitu. belum berhasil. Kita akan bahas ini mungkin di segmen kedua Mas Denny Ustadz. Betul. Izin kita akan kembali lagi. Listener semuanya terima kasih atas atensinya untuk teman-teman yang juga sedang mendengarkan di radiomuhajirproject.com. Insya Allah kita akan kembali lagi di segmen kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikutilah kajian Riyadhus Shalihin via live stream di YouTube channel bernama akun Muhammad Nuzul Zikri yang insya Allah direlay langsung via website serta aplikasi radio.muhajirproject.com. Insya Allah rutin berlangsung setiap hari pukul 5:30 waktu Indonesia bagian Barat untuk DKI dan sekitarnya bersama Al-Ustadz Muhammad Nuzul Zikri hafizahullahu ta'ala. Wakaf Al-Quran untuk sebanyak-banyak ahli Al-Quran di Indonesia. Insya Allah, Muhajir Project Peduli menjual dan mengantarkan Al-Quran wakaf bagi para penuntut ilmu dan saudara seiman di penjuru Indonesia, serta Anda dan keluarga. Semoga jadi jalan kemudahan dari Allah Ta'ala untuk mencetak sebanyak-banyaknya ahli Al-Quran di Indonesia, termasuk keluarga kita. Sebagian biaya operasional juga mendukung ragam aktivitas dakwah, edukasi Al-Quran, dan konten multimedia, serta aktivitas sosial Muhajir Project Peduli. Tunaikan wakaf terbaik kita melalui rekening BNI Syariah 11118117778 atas nama Yayasan Muhajir Peduli Indonesia. Muhajir Project Peduli, semua butuh bersedekah. Insya Allah, ini kurban plus pertamaku. Saudaraku, dalam Islam, waktu sangat erat kaitannya dengan momentum ibadah. Beberapa ibadah utama memerlukan persiapan sejak jauh hari seperti menikah, haji, serta umroh. Termasuk ibadah sunnah muakkadah yang sangat dianjurkan, yaitu berkurban di bulan Zulhijjah yang penuh berkah. Insya Allah, diperkirakan Idul Adha bertepatan tanggal 20 Juli 2021. Banyak yang gagal berkurban di tahun-tahun sebelumnya karena tidak maksimal dalam persiapan. Oleh karena itu, mari bersegera persiapkan lebih awal dengan matang, awali dari niat yang kuat lalu ikhtiar yang maksimal. Bismillah, tabungan kurban plus. Insya Allah siap mengawal proses Anda berkurban lebih awal. Insya Allah, ampuh, aman, mudah, proses syar'i, untuk semua umat Islam, hewan terjamin. Bagi sahabat yang sudah berkurban bersama Kurban Plus tahun lalu, semoga Allah Ta'ala mudahkan dan berkahi perjuangannya untuk kembali bisa berkurban bersama di tahun ini. Maka jangan tunda. Yuk bersegera menyambut ibadah yang indah ini. Tabung dari sekarang di tabungan Kurban Plus. Insya Allah tahun ini kita semua berkurban. Pemesanan www.kurbanplus.com. Info 0812 9315 0101. Di kehidupan dunia yang menyibukkan dan sesaat ini, seorang muslim sepatutnya berkompetisi beramal sebaik-baiknya di samping kesibukan dunianya. Seorang mukmin sepatutnya bersemangat mengejar keutamaan akhirat selagi berikhtiar mencari duniawinya. Dan salah satu keutamaan seorang muslim adalah melalui Al-Quranul Karim. Sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Biiznillah, Muhajir Project Tilawah
tengah membina sebanyak 1.018 peserta tahsin online yang tersebar di seluruh Indonesia. Kami menawarkan kesempatan berkompetisi beramal sebaik-baiknya dalam mengejar keutamaan seorang muslim dengan menyampaikan dukungan terbaik Anda melalui BNI Syariah, nomor rekening 1111811 166 atas nama Muhajir Peduli Indonesia, rekening khusus program Muhajir Project Tilawah. Jazakumullahu khairan. Rumah, bukalah dengan basmalah. Bangunlah dengan takwa. Kala suka atau duka, bersama keluarga. Penuhi dengan ibadah. Hiasi dengan makna berharga. Bahagiakan dunia dan akhirat kita, insya Allah. Semoga rumah kita, surga kita. Muhajir Project Store. Kalau tujuan kita ingin ke surga, kita harus istiqomah. Karena ciri-ciri orang yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berinfak dan bersedekah di saat susah dan senang. Allah sampaikan itu dalam surat Ali Imran ayat 133, 134. Dan bersegeralah menyambut ampunan Allah dan surga yang lebarnya seluas langit dan bumi yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Orang-orang yang bertakwa adalah yang berinfak di saat lapang dan di saat sulit. Tinggal nominalnya aja diatur. Misalnya ada orang kalau lagi lapang infaknya 50 juta sekali infak. Ya udah ketika sulit sesuai kemampuan aja diturunin nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata dari 50 juta saya sekarang hanya bisa 500 ribu, ya udah 500 ribu nggak apa-apa, nggak masalah. Karena Allah lihat keikhlasannya, ketulusannya. Yang penting tetap istiqomah itulah. Nabi SAW bersabda, amalan yang paling Allah cintai adalah yang paling kontinu, paling istiqomah walaupun sedikit. Dan apa sih kendala seseorang ketika tidak berinfak di saat sedang sulit? Jawabannya karena takut uangnya habis. Terus kalau habis saya mau ngapain? Gimana saya hidup? Nabi SAW bersabda, hadis Muslim, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Dan sebagian makna keterangan para ulama di dunia maupun di akhirat. Jadi alasan terbesar seseorang tidak berani berinfak di saat sulit, walaupun 1000 deh, 500, malaikat tuh berdoa di waktu pagi. Ya Allah berikan orang yang berinfak ganti ya Allah. Ini doa malaikat. Dan doanya nggak cuma satu penggal, ada penggalan berikutnya. Ya Allah berikanlah kebangkrutan bagi orang yang nggak berinfak. Masa kita nggak pengen dapat doa malaikat di penggalan pertama, dan masa kita nggak ingin menghindar dari doa malaikat yang kedua? Jadi nggak ada alasan. Pertama ini bukti keimanan kita, lalu ini akan mengundang cinta Allah, ini akan memberikan kita jalan menuju surga, dan alasan kita tidak berinfak ilusi. Karena Nabi mengatakan tidak akan mengurangi harta. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we are back again in 101 Talk Show. Masih bersama saya Abdul Razak, ditemani oleh Mas Teni Agustaf bersama guru kita Al-Ustadz Muhammad Nutul Tikri Hafizahullah Ta'ala. Terima kasih Ustadz. Dan kita berada di segmen kedua Mas Teni. Betul sekali, makin hangat pembicaraan kita seputar totalitas. Benar banget. Tadi ada colekan di awal tentang orang-orang besar. Ada satu persamaannya, keberhasilan itu tentunya di salah satu unsurnya adalah totalitas, Ustaz ya. Ya. Dan kita saling memberikan inspirasi, kita saling menyemangati, kita saling sharing lah ide-ide terbaik yang sekarang dilakukan di sosial media dimanapun untuk bangkit. Tapi nggak sedikit juga dari kita Ustaz yang sudah berjuang maksimal, yang sudah totalitas bangun, jatuh, bangun lagi, jatuh lagi gitu ya. Tapi belum menemui hasil Ustaz. Belum ketemu apa yang diinginkan. Apa mungkin Allah memberikan takdir yang lain atau gimana nih? Nah, bicara mengenai hasil, ada istilah yang bilang katanya hasil tidak pernah mengkhianati perjuangan gitu. Wah benar sih. Itu katanya gitu. Tapi perjuangannya sudah seberapa total nih Ustaz? Itu pertanyaan nih kan? Iya benar Ustaz. Udah all out belum sih? Gitu. Nah, mohon sarannya Ustaz. Oke. Ada seorang ulama besar namanya Ahmad bin Furat Ar-Razi. Suatu saat beliau didatangi oleh seseorang yang curhat. Inna nansal hadith. Saya ini kok suka lupa pada saat mempelajari hadith-hadith Nabi SAW.
Jadi kayaknya udah berusaha, udah belajar, tapi kok masih lupa gitu kan. Rozak ngafalin juz 30, ini udah ngafalin kok lupa lagi. Lupa lagi. Sama, saya juga gitu. Dan kita semua kan suka lupa, bukan hanya Rozak aja. Nah, kata Al-Imam Ahmad bin Furad Ar-Razi, ayyukum yarji fi hifdil hadith 500 marrah. Siapa di antara kalian yang mengulang sebuah hadis sebanyak 500 kali? Jadi itu satu hadis dihafalin dan diulang sebanyak 500 kali. Terus yang bertanya itu bilang, siapa yang sanggup menghafal dan mengulang-ulang hadis sebanyak 500 kali gitu loh. Lalu beliau kata, lidzalika la tahfadzun. Ya itulah penyebabnya kenapa kalian nggak pernah berhasil menjadi penghafal hadis. Ya karena kalian nggak ngulang 500 kali. Dan beliau mengulang setiap hadis 500 kali. Al-Imam Ahmad bin Furad Ar-Razi Abu Mas'ud 500 kali satu hadis. Jadi artinya mereka memang cerdas-cerdasnya, mereka berusaha gitu loh. Nah pertanyaannya, ini kan sebuah contoh yang menunjukkan sejauh mana sih lo udah berjuang gitu loh. Oke, lo berjuang deh, lo punya effort, tapi sejauh mana? Udah maksimal lo. Kalau sebagai ilustrasi, dalam dunia menghafal hadis aja, kata para ulama klasik dulu, udah 500 kali belum gitu loh. Udah 500 kali ngafal atau belum? Kita ngeluh, aduh gue tuh nggak ngafal, kok juz 30 nggak hafal ya, coba lagi lupa. Ya udah diulang-ulang 500 kali atau belum? Dan kiaskan atau analogikan dengan bidang-bidang lain. Yang artinya seringkali kita belum berusaha maksimal, belum total, belum habis-habisan. Makanya ada sebuah bait syair yang menarik dari Abu Thayyib Ahmad bin Husain. Kata beliau, walam a'rafi uyubin nasi aiba kanaqsil qadirina ala tamami. Aku tidak pernah melihat aib yang lebih parah di tengah-tengah masyarakat kecuali ketika orang-orang yang mampu tidak menggunakan 100% kemampuannya. Jadi maksudnya, kalau misalnya Mas Teni punya kemampuan di angka 90%, tapi Mas Teni hanya menggunakan 89%, maka aib, kata Ahmad bin Husain. Dan Ahmad bin Husain salah satu penyair terbaik di dalam sastra Arab sepanjang masa. Salah satu ya, one of the best. Jadi beliau katakan itu aib. Jadi kalau kita punya kemampuan 90%, ya luar 90%. Kita punya kemampuan 80%, luar 80%. Lo main 79% itu aib. Ketika kemampuan kita 95%, harus main di 95%. Main di 94%, walaupun dipuji oleh seluruh lingkungan, itu aib, kata para ulama. Anda harus main di tingkat maksimal. Jadi the best version of you gitu loh. Yes. Nah berarti taruhlah persamaannya di dunia marketing ada quality benchmarking ya. Benchmark kita berarti satu sama lain beda nih. Kita pikir udah paling tinggi nih. Tapi ternyata kalau dengar tadi cerita tadi, Masya Allah, gak ada apa-apanya gitu. Langsung jep ke ya Allah. Berarti kita juga mesti meningkatkan standar kualitas kita Zat ya. Jelas. Dan bukan hanya meningkatkan, Mas. Kita harus main di level terbaik yang Allah kasih ke kita. Itu yang jadi masalah. Makanya kan Allah katakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semaksimal kalian. Jadi bukan hanya tampil baik gitu loh. Tapi yang versi terbaik dari diri kita, itu yang susah, Mas. Cek Zat. Izin Zat. Gimana kita mengetahui edisi atau versi terbaik kita nih? Kadang-kadang kita gampang nyerah nih sama masalahnya. Padahal ada 3 anak tangga lagi, cuma kita di anak tangga ke-6 udah jatuh nih. Ini udah maksimal, ini terbaik versi saya. Padahal Allah mau kasih lebih banyak gitu, Zat. Yang pertama dengan doa ya, jelas. Minta sama pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Terus yang kedua, itulah pentingnya guru di dalam Islam. Guru itu bisa melihat apa yang kita nggak lihat gitu. Dan itulah fungsi dari guru. Kalau dalam dunia bisnis kan mentor. Jadi guru itu kan konsep kita, Mas. Guru yang ngelihat gitu loh, guru yang ngebaca. Makanya seperti misalnya Abu Hanifah, ketika murid terbaiknya Abu Yusuf masih muda. Abu Yusuf, orang yang belajar fikih pasti tahu Abu Yusuf Al-Qadhi. Itu dari masa muda, waktu Abu Yusuf sakit, itu Abu Hanifah sudah mengatakan, kalau bahasa kita, saya punya firasat engkau yang akan jadi suksesor saya.
Jadi guru-guru kita atau guru-guru di dunia Islam itu memberikan semangat kepada murid-muridnya dan kasih tahu potensi-potensi mereka mungkin mereka tidak bayangkan sebelumnya. Itu guru penting. Terus yang ketiga, terus push diri kita. Ya. Dan ingatlah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan bebankan kalian kecuali sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi ketika kita berhadapan dengan sebuah tantangan, itu berarti kita sanggup, insya Allah. Sanggup. Doa, tanya ke guru kita bagaimana potensi kita dan Push yourself to the limit. Wow. Ya. Keren. 3 poin penting sekali untuk kita. Nah, limitnya harus dinaikin juga nih. Oke. Berarti bangun subuh jam berapa, Zak? Zak gitu. Jangan 10 menit sebelum azan ya. Arti kita di jam 3 ya. Oke. Insya Tapi nggak Allah. jam 1 pagi juga Mas Dendi. Oh iya. Nah, tapi Masya Allah. menarik. Ada menarik tentang kalimat hasil tidak akan. Oh iya, hasil tidak akan mengkhianati perjuangan, Zak. Iya. Ada sebuah syair yang dibawakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i, imam kebanggaan kita. Beliau mengatakan wa minad dalil 'alal qada'i wa hukmihi bu'sul labib wa tibu 'aishil ahmaqi. Dan di antara dalil tentang takdir Allah Subhanahu wa taala dan yang berjalan di alam semesta ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu adanya orang-orang cerdas yang hidupnya menderita dan ada orang-orang dungu yang hidupnya penuh dengan fasilitas dunia. Jadi akan ada satu titik gitu loh dalam kehidupan ini, ada orang udah berusaha semaksimal mungkin tapi tetap nggak kaya-kaya gitu loh, nggak berhasil secara duniawi. Dan ada orang yang nggak punya kapasitas, malas-malesan, itu sukses. Banyak. Ustaz. Itu banyak banget. Kita kenal lah di dunia pergaulan kita. Iya. Jangankan dia berjuang, jangankan no pain no gain, dia begitu brojol dari perut ibunya udah kaya gitu loh. Ada. Iya. Mau ngapa-ngapain nih. Iya. Iya benar-benar. Udah kaya. Dan di waktu yang sama ada orang 20 tahun kaki di kepala kaki nggak punya kaya-kaya. Iya, nggak punya kain seperti dia. Dia nggak ngapa-ngapain. Tugasnya cuma keluar doang aja. Iya. Terus langsung kaya, subhanallah. Nah, apa hikmahnya? Ya. Biar kita tahu bahwa effort manusia bukan segala-galanya, Pak. Kita suruh berjuang, betul. Tapi ada yang di atas itu semua. Wa ma tasyauna illa ayyashallahu rabbul alamin dalam surat At-Takwir yang terakhir. Apa yang kalian inginkan tidak akan kejadian kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah kita kembali ke spirit dan filosofi penghambaan gitu loh. Gitu loh. Bahwa akan ada satu titik Anda tuh hamba. Mau sehebat apapun, sejago apapun, effort sekuat apapun, pada akhirnya kita hanyalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang salah satu konsekuensinya harus menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah kesuksesan. Oke. Disitulah keberhasilan. Makanya yang bikin kita hancur adalah ketika kita menjadikan parameter duniawi sebagai tolak ukur kita. Oke. Oke, misalnya kita gagal terus, kita perlu kita udah coba ya. Sedangkan kita lihat teman kita cuman gara-gara warisan dia langsung kaya raya. Iya. Yang bikin kita sakit hati, nyelekit gitu loh, nyesek itu kenapa sih? Karena parameter kita kan dunia. Coba kalau kita yakin bahwa semua perjuangan, seluruh keringat, seluruh kerja keras, seluruh air mata itu nggak sia-sia karena kita lakukan itu dalam rangka mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya, dan itu kita yakini sebagai sebuah pahala, keberkahan, khususnya di akhirat, maka kita sukses. Insya Allah. Udahlah, kita nggak usah ngebahas lagi orang-orang terkaya, Zak. Udah cukup, Zak. Iya. Karena itu bukan ukuran. Oke. Jangan. Betul, tapi juga bukan pakai madzhab perubahan sekali lagi. Oke. Ya kan? Totalitas, tapi niatkan totalitas kita taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, dan ini menjadi sarana menuju akhirat. Sehingga apapun hasilnya, apapun yang Allah takdirkan, seperti kata Imam Syafi'i, wa minad dalil al-qada'i wa hukmihi, dan di antara dalil yang jelas di masyarakat bahwa semuanya ini akhirnya kembali kepada takdir Allah, semua ini kembali kepada ketetapan Allah, akan ada bu'sul labib, orang yang cerdas berbakat tapi hidupnya sengsara secara dunia. Wa tibu 'aishil ahmaqi, dan di waktu yang sama ada orang dungu, nggak ngerti apa-apa, tapi hidupnya dengan bergelimang
kekayaan dunia, itu menunjukkan bahwa pada akhirnya dunia hanya ujian, mau beriman apa enggak, Iya, Mau berharta atau tidak? mau berharap ke Allah atau berharap ke dunia. Lalu pada akhirnya bahwa yang mengatur ini semua bukan kekuatan kita, tetapi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu inti dari salah satu ujian dunia. Oke. Cek Ustaz. Waduh, luar biasa nih. Oke. Speechless ya Mas Dan Tony. banyak sekali di dalam realita kenyataan hidup ini bahwa ada orang yang nggak lulus SD jadi pimpinan perusahaan dan yang kerja sama dia tuh S3, profesor malah Iya, doktor. Tapi Mas Neni, kalau misal dia nggak lulus SD, tapi dia punya pengalaman, dia kerja keras, Oh, dia ngerintis dari bawah, fair, itu wajar. Tapi ada yang nggak ngapa-ngapain, Lahir doang. Iya, lahir doang, gitu loh, lahir doang. Gitu. Terus ditaruh sebagai dirut, sebagai CEO, dan yang di bawah dia itu yang kerja banting tulang, terus jadi ketika kuliah ambil side job, jadi waiter, suruh bersihin WC segala macam. Itu membuat kita yakin bahwa ada zat yang maha kuasa dalam Iya. menentukan nasib Dan kita. itu nanti ujian keikhlasan, Ujian hasad apa enggak. Oh. Ya kan, dengki apa enggak kita gitu. Ya loh. Mas, ya Allah, kenapa saya udah berusaha, saya cuma dikasih segini, dia nggak ngapa-ngapain kasih. Itu ujian. Anda komplain nggak sama Allah Subhanahu Wa Taala? Anda yakin nggak bahwa Allah lah pemutus yang paling bijak? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah pemutus yang paling bijak? Kan pada akhirnya nanti ujiannya ke sana. Kan kembali kepada surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang menciptakan kematian dan kehidupan. Intinya apa sih? Mentok-mentoknya itu apa sih? Untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling kaya? Bukan. Yang paling sukses secara duniawi? Bukan. Yang paling baik amalnya. Dan amal mencakup iman, keyakinan, lalu percaya sama Allah, yakin sama Allah Subhanahu wa taala dan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu. Masya Allah. Wah, ini luar biasa sekali pengalaman ngobrol luar biasa. Alhamdulillah. When life gives you lemon, Makes makes lemonade. Lemonade, betul. Tapi sebenarnya bukan live, Allah yang berikan lemon itu tadi. Masya Allah. Ujian-ujian tadi kan. Benar. Untuk menguji kita beramal atau tidak. Masya Allah. Berharta beramal, tidak berharta beramal, ya kan? Banyak hal artinya Exactly, Mas Tony. itu ujian semuanya. Iya. Gitu ya. Makanya Mas Yani dan Rozak, makanya para ulama walaupun udah berjuang, itu nggak terpuruk ketika hasilnya nggak sesuai dengan ekspektasi mereka, karena mereka dididik seperti itu. Makanya kan Imam Syafi'i sampaikan nasihat itu, para ulama yang juga sampaikan itu. Tenang loh, pada akhirnya nanti yang akan berkuasa adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Kan makanya limanil mulkul yaum lillahil wahidul qahar. Siapa yang punya kerajaan pada hari ini? Lillahil wahidul qahar. Ini semua ini milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada akhirnya apakah kita bisa berperan sebagai seorang hamba apa tidak? Gitu loh. Beriman apa tidak? Mungkin itu. Dan ingat bahwa kita adalah seorang hamba yang harus menghamba. Barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah, Ustaz. Jazakumullahu khairan atas ilmu dan nasihatnya ya. Oke. Ini Kalau membuka mata kita. Ustadz melihat kami berdua potensinya gimana Ustadz? Udah maksimal belum Ustadz? Potensi. Sebagai seorang guru punya parameter tersendiri dari masing-masing muridnya kan. Oke, terima kasih Ustadz Jazakumullah khair atas nasihat yang sangat berharga sekali untuk kita semua. Tentu semoga bermanfaat untuk Ana dan Mas Teni lebih awalnya ya, sebelum mungkin untuk teman-teman listener semuanya di manapun kalian berada saat ini. Dan semoga Allah senantiasa mengaruniakan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat kita amalkan, dan semoga mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah, terus selalu mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari ini. Iya, betul sekali. sekali lagi. Oke, listener semua, insya Allah kita akan ketemu lagi di kesempatan 101 Talk Show berikutnya. Dan semoga Allah senantiasa memberkahi kehidupan kita semua, memberkahi waktu kita, dan memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang tadi Ustadz sampaikan. Amin. Jazakumullah khair, Ustadz, Mas Teni, semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.